tentang yang dimaksud atau kategori dari pasiennya. Ya misalnya geriatri, pediatri, ya kalau penyakit ya tadi, misalnya penyakit ginjal apa saja, oke, benar ya. Nah, secara umum, tapi utamakan adalah farmakokinetiknya. Kemudian bahas perubahan parameter farmakokinetik dalam tubuh, ya, karena kondisi atau keadaan tadi, ya, meliputi absorpsinya, distribusinya, dan eliminasinya. Disertai alasannya, sesuai semua disitasi harus dari sumbernya mana dicantumkan, ya, dicantumkan. Terus kemudian setelah selesai, baru kamu rekap. Rekap secara teori, bukan dari jurnalmu. Rekap ini, tabel teorinya. Saya tadi, saya sudah bahas teorinya, kemudian saya rekap yang saya ketik warna merah tadi. Oh, KA-nya naik, turun apa, tulis penyebabnya apa. Bukan jurnalmu, sekali lagi. Bab satu itu bukan tentang jurnalnya, tapi secara teorinya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya, paham ya? Oke ya. Ya, paham ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa bahas adjustment dosisnya. Ya, masih secara teori, bukan jurnalnya. Oh, tadi sudah naik, turun-turun gini-gini. Bagaimana dosisnya? Oh, pada orang ginjal seperti gini, pada orang ini seperti ini, pada ini seperti apa? Kayak tadi saya ya, Pak PPT saya tadi. Nah, kalau sudah masuk bab 2 bahas jurnalnya. Ya, saya utamanya adalah farmakokinetiknya. Silahkan di screenshot tadi gambar apa tadi, gambar obat di dalam tubuh, kemudian screenshot tabelnya. Tabel yang tadi ada KA, CMAX, TMAX, kamu screenshot itu jurnalnya. Kamu bahas dulu boleh secara singkat. Oh, rivaroxaban itu obat apa sih? Itu ya, dia obat apa? Dia cukup gitu aja, dia obat apa? Ini penelitian ini pada subjek sehat sama orang yang sakit. Yang sakitnya tadi dibandingkan ada ringan, ada yang berat, misalnya seperti itu. Ya, kemudian foto nih, foto yang tadi misalnya gambar tadi. Oh bener nih ya, secara teori begini-begini, yang punyamu seperti apa? Itu bahasnya. Terus di tabel yang di jurnal. Oh naik dengan tadi benar sesuai dengan teori yang ada bahwa AUC-nya itu akan meningkat disebabkan karena bla 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 bla. Kalau memang nggak sama dengan teori, silahkan dibahas. Biasanya nggak usah bingung-bingung di discussion di jurnalnya itu ada. Di Indonesia kan boleh untuk Anda pelajari, tapi untuk membuat makalah ini buat dengan kalimatmu sendiri, sepemahaman kamu. Guys ya, kalau sudah masuk ke simpulan, ya masuk simpulan dan tentu daftar pustaka. Semua harus ada citasinya. Ya, di bab satu tulis citasinya dari mana Anda mengutip. Ya, daftar pustaka. Oke ya, setiap apa sih? Terus ditulis lengkap ini ya. Setiap menulisitasi di bab satu dan 2 disertakan pustakanya. Misal absorpsi adalah bla bla, maka di daftar pustaka ditulis lengkap. Ya, ya. Dari makalah tersebut, buatlah PowerPoint yang isinya semua yang tertulis di makalah, tapi dibuat lebih sistematis dan informatif. Jangan kopas, pembahasan, tempel, kopas, tempel, tidak seperti itu. Ya, nah, kumpulkan. Ini sementara saya masih pakai Google Classroom, nanti menyusun. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jadi Anda punya waktu membuat makalah jurnal 3 minggu. Ya, nah, nanti deadline-nya kapan nanti saya menyusun. Ya, setelah 3 minggu saya bercerita tentang hitungan semua. Kalkulator jangan lupa minggu depan di bawah. Ya, kalkulator di bawah. Hitung-hitungan lagi, tapi tidak serumit yang Pak Kadek kemarin. Ya, kita hitung-hitungan. Nanti setelah 3 minggu baru kita masuk ke materi lagi seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nanti ini saya akan bagikan ke PJ-nya. Mungkin nanti saya akan minta informasi sama PJ-nya jumlah mahasiswanya berapa. Mungkin habis ini boleh PJ-nya WA saya langsung supaya segera terbagi gitu ya. Ya, nanti saya langsung bagi jadi berapa kelompok, dapat tugasnya apa. Kelompok anggotanya siapa aja, monggo. Mungkin saya bisa membagi tugasnya ketika saya dapat ya nama-namanya. Ya, nanti saya akan membagi siapa yang kelompok satu, dua, tiga gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu Ika, maaf, boleh Iya. minta PPT-nya enggak, Bu? Oh iya, nanti saya kasih pasti. Nanti saya kasih Mas Nanda. Saya melalui
anunya ya, siapa PJ-nya ya Mas Nanda? Ya Bu, siap Bu. Terima Ya, kasih Bu. yo ya. Ada lagi? Nanti saya kasih contoh jurnalnya yang tadi deh. Jadi biar ada gambaran. Saya kasih contoh jurnalnya yang hebat tadi. Ya, jadi jurnalnya sing koyok ngene loh. Kalau mau bertanya, silahkan bertanya di luar ini boleh, kan masih punya waktu cukup lama. Ya, misalnya, Bu, saya mau nggak usah, saya misalnya bilang, boleh kalau semuanya kirimkan saya jurnal semua, pusing saya kadang nggak ada waktu. Ya, saya kadang nggak ada waktu. Maksudnya yang memang ada yang benar-benar, Bu, saya nggak nemu-nemu, saya nemunya jurnalnya cuma ini gitu. Kan ada bisa, maksudnya bisa melihat dengan jurnal saya, oh ini persis nih kayak Bu Pita. Tapi kalau misalnya ada yang ragu, Bu ini bener nggak ya kayak gini, silahkan kalau mau WA saya boleh, monggo. Tapi jangan berarti terus semua artinya, oh disuruh Bu Pita ACC dulu, nanti semua ngirim ke saya semua. Udah ngirim, saya suruh baca lagi jurnalnya. Kalau ditanya tentang apa Mbak, nggak tahu Bu. Nah ini obatnya apa Mbak? Nggak tahu Bu. Lah ada anunya, nggak tahu Bu. Malah saya yang suruh baca. Saya yang suruh nyari-nyari. Itu aja masih banyak. Ya, jadi kalau yang memang urgent sekali, memang Anda nggak bisa menemukan, dalam artian sudah nemu, tapi Anda benar-benar ragu, nggak sesuai dengan contoh jurnal saya, boleh kalau mau bertanya. Ya, silahkan tanyakan yang memang nggak jelas gitu ya. Jangan sampai nanti ketika saatnya Anda diskusi, saya ngomel gitu loh. Saya nggak suka itu. Gitu. Harusnya sudah bisa berjalan, enak, dan saya sudah memberi contoh, ya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika hari H, yang dibahas malah obatnya. Sibuk dengan membahas TBC-nya, misalnya obat TBC gitu ya. Simpulannya nggak ada, adjustment dosisnya nggak ada. Loh, iki tinggi. Mudeng apa ora, kon tanya nggak tanya. Itu saya yang kadang gemesnya di situ. Nanti malah nggak jadi kuliah ngomel-ngomel. Cukup ya, nggak ada yang tanya berarti. Sudah jelas semuanya. Oke lah sambil jalannya. Kalau sudah berarti karena sudah habis waktu saya. Terima kasih atas waktunya ya. Semua sudah kumpul jadi satu. Mohon maaf melalui Zoom. Semoga ini tidak menjadi suatu hambatan. Anda benar-benar paham. Jika nggak paham silahkan bertanya, nggak ada masalah. Itu ya. Untuk absen yang kali ini saya masih bebaskan deh. Saya masih baik hati. Jadi nggak usah absen karena ini jumlahnya banyak banget ya. Silahkan nanti absen saja ya. Semoga hadir semuanya ya. Disilahkan absen pada saat kita bertemu minggu depan di hari Senin dan insya Allah di hari Sabtu. Itu Sabtu nggak bisa dirubah ya kalau nggak jam 1 ya. Tapi nggak jam 7 juga gitu, nggak bisa ya. Jadi nanti saya ketemu sama PJ-nya. Tapi ya mungkin bisa sih Sabtu karena Sabtu saya juga praktikum. Ya sudah mungkin itu saja. Kalau sudah saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat-sehat semuanya ya. Selamat malam minggu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Halo.